Ini ada rumah yang apa ya, nggak ditinggalin. Bukan nggak ditinggalin, emang nggak ada orangnya gitu. Seperti yang aku bilang di videoku TikTok kemarin, waktu aku nge-live kemarin, kan aku janji ke kalian kalau ya buat video ngevlog di YouTube katanya, buat video ngevlog di YouTube. Ya ini ngevlog ya, cuman ya di daerah rumahku aja sih. Enggak, ya masih belum bisa jalan-jalan karena masih sibuk kerja juga ya, Cah. Kali ini aku mau ya sedikit bahas tentang pemagangan ke Jepang, tentang job-job yang harus kalian tahu gitu loh sebelum kalian mau magang ke Jepang. BTW pemandangan di apa ya, di sekitar tempat tinggalku itu masih kayak ya masih ya, agak pedesaan gitu loh, jadi ya masih bagus banget lah, Cah. Di sini masih ya banyak sawah, banyak pegunungan, banyak sungai-sungai juga gitu, jadi kayak enak gitu kalau jalan-jalan. Ya, jadi aku mau nyaranin buat kalian yang ingin magang ke Jepang ya. Aku selalu bilang di live di TikTok, di video TikTok gitu ke kalian. Kalau kalian mau cepet berangkat ke Jepang, kalian jangan pilih-pilih job. Tetapi dengan aku ngomong kayak gitu tuh bukannya aku nyuruh kalian buat ngambil job apapun yang, maksudnya setiap ada job terus kalian ambil gitu tanpa kalian tahu itu jobnya apa gitu kan. Bukan itu yang aku maksud. Jadi tuh gini, sebelum kalian mau ngambil job apa, tentuin dulu gitu diri kalian, maksudnya aku nggak kuat di kerja yang berat, aku nggak kuat di kerjaan yang ini itu, maksudnya ya namanya kerja juga ya, Cah. Namanya kerja juga capek iya, itu udah pasti sih, namanya juga kerja semuanya juga capek sih. Nah aku maksud tuh kayak gini, pilih sesuai porsi diri kalian gitu loh. Semisal kayak aku takut di ketinggian nih gitu, jadi jangan ngambil job yang ada di ketinggian atau apa gitu loh ya. Jadi itu diri kalian yang nentuin sendiri ya, Cah. Aku nyaranin buat kalian, kalau emang kalian nggak kuat di panas, nggak kuat di pokoknya outdoor gitu, kalian nggak kuat gitu ya, jangan ngambil job yang di Genba ya, Cah. Jadi kalau job di Genba kan ya pastinya ya di lapangan, kerjanya di lapangan. Aku sendiri juga jobku juga di Genba, Cah. Jobku itu kusaku di penggalian tanah. Aku saranin buat kalian untuk ngambil jobnya yang di pabrik, di indoor gitu. Jadi banyak sebenarnya job-job yang ada di Jepang itu, banyak banget ya, Cah. Ada pertanian, ada peternakan, di pabrik banyak lah. Segala jenis job tuh tinggal kalian milih sesuai diri kalian, porsi diri kalian lah gitu ya. Semisalnya ada job turun terus kalian nggak tahu jobnya itu, jangan kalian langsung ambil gitu ya. Jadi cari tahu dulu tentang jobnya apa gitu loh, maksudnya searching dulu jobnya tuh kayak gimana gitu, jangan langsung diambil ya, oke? Dari LPK sendiri tuh beda-beda ya, Cah. Kadang ada yang jobnya tuh turun 1 minggu sekali, sebulan sekali, itu tergantung LPK-nya masing-masing ya. Jadi ada yang LPK tuh kadang sebulan sekali atau sebulan 2-3 kali gitu ada gitu, jadi sesuai LPK-nya. Kalau kayak gitu itu aku nggak bisa nentuin karena LPK tuh beda-beda ya kayak gitu ya. Ada yang nanya juga, Bang, abang dari program apa? Aku dari program swasta ya, Cah. Jadi aku bukan IM, aku program swasta gitu. Terus kayak ada yang nanya juga, Bang lebih baik ngambil IM atau swasta? Kalau itu tergantung diri kalian sendiri lagi ya, Cah. Karena kalau memang kalian kuat mental, fisik gitu, fisik kalian bagus itu ya bisa ngambil IM juga. Karena apa ya? Karena IM itu tesnya ribet gitu. Pokoknya ada proses-prosesnya tesnya ya, kayak daftar polisi gitu aja deh, kayak daftar polisi tentara gitu, ada tingkatan-tingkatan tesnya itu ada, makanya IM tuh prosesnya agak lama ya, Cah. Nah kalau swasta itu prosesnya lebih cepat gitu, terus nggak ribet lah pokoknya, jadi kayak gitulah. Ada bebek. Ini aku jalan di sawah, kayak vibes-nya kayak di Indo banget anjing ini. Kayak di Indonesia banget kan. Di daerah aku ini ya masih kayak agak pedesaan gitu, Cah. Jadi banyak sawah, banyak gunung-gunung gitu loh. IM sama swasta itu sebenarnya nggak ada bedanya ya, Cah. Sama aja gitu loh maksudnya. Mungkin yang ngebedain dari segi biaya, IM kan ya namanya program pemerintah jadi agak lebih murah gitu. Kalau swasta ya mahal gitu loh. Ya sama aja ya, kayak sekolah negeri sama swasta gitu. Kalau swasta lebih mahal, negeri lebih murah gitu ya. Oh iya, terus yang ngebedain lagi tuh waktu nanti pulang ya. Nah jadi untuk jalur IM nanti kalau pulang tuh, kalau jalur IM tuh nanti dapat kayak uang saku dari pemerintah gitu loh. Nah kalau swasta ini nggak dapat gitu. Kalau IM nanti dapatnya
80 sampai 90 lah gitu. Nah, kalau swastanya dapatnya ya 50 aja gitu, karena nggak dapat uang saku dari pemerintah, cuman bisa nyairin asuransi aja gitu aja. Oh ya, ada juga yang jalurnya programnya Gako. Gako itu kayak apa ya, kayak program sekolah gitu. Jadi Gako itu tuh kayak ya udah, kalian tuh bukan di sini nggak kerja, kalian tuh sekolah, jadi kalian tuh nggak dibayar tapi kalian yang bayar. Kalau masalah itu aku masih belum tahu juga sih, masih belum terlalu mengerti gitu loh. Nah, terus yang keempat itu ada program SSW atau Tokutegino ya, Cak. Nah, di yang program ini aku nggak bisa ngasih keterangan banyak, ya agak panjang lah kalau dijelasinnya. Nah, oleh karena itu nanti tak kasih link di deskripsi YouTube-nya, itu ya link website gitu dah. Di situ kalian bisa baca, oh Tokutegino tuh kayak gini. Ini aku sedikit ngejelasin, visa pekerja ini stratanya atau sederajat sama kayak pekerja Jepang ya. Jadi gaji kita tuh tinggi gitu loh. Pokoknya rata-rata ya 20 ke atas gitu. Nah, buat yang mau ngambil program ini tuh ya gambarannya kayak gitulah. Program TG itu ada 2 tipe kalau nggak salah. Nah, gitu. Program TG ini yaitu tadi yang aku bilangin, kalau TG itu bukan pemagang lagi tapi pekerja gitu. Jadi gajinya sama kayak pekerja-pekerja di Jepang gitu. Jadi gaji kalian tuh lebih tinggi daripada pemagang. Biasanya pasti rata-rata ya di atas 20 juga sih. Nah, itu ya. Itu aku cuma ngejelasin sedikit aja. Nah, nanti tak taruh link di deskripsi YouTube-nya biar kalian bisa baca gitu tentang apa sih Tokutegino SSW itu. Oke? Jadi untuk program SSW ini paling cepet setahun, itu paling cepet. Biasanya program SSW itu ada yang seniorku sampai 3 tahun gitu. Kalau program ini langsung ngambil TG di Indonesia itu bisa gitu loh. Tapi biasanya tuh kebanyakan tuh orang lebih milih magang. Karena apa, Cak? Karena magang prosesnya lebih cepat. Sebelum kontrak magang itu habis, 1 tahun sebelum habis tuh kayak ikut tes apa namanya ya, SN4 gitu, SSW-nya di Jepang gitu. Karena jadi tuh kalau kita Tokutegino-nya ex Japan lebih enak gitu loh, karena kita kan ya udah mengerti Jepang gitu. Kalau sebagai TG newcomers itu ya agak susah karena kita masih belum tahu Jepang itu kayak gimana gitu Cah. Ya, jadi mungkin aku ceritainnya itu dulu ya, Cah ya. Nanti mau dibuatin video apa kalian bisa komen mungkin ya. Ya aku minta maaf juga ke kalian karena aku jarang buat video, karena ya apa ya, Cak, karena sibuk kerja juga. Kadang tuh males buat ngedit juga gitu kalau capek pulang kerja gitu, Cak. Nah, itu yang pertama tadi ya. Jadi kalau kalian sebelum ke Jepang, kalian harus bisa nentuin gitu, kalian mau ngambil program apa yang aku sebutin tadi. Terus untuk masalah job, untuk kalian yang nggak kuat di outdoor, kalian bisa ngambil di pabrik, mungkin di peternakan lah, yang jobnya itu nggak terlalu berat lah, sesuai diri kalian gitu loh, sesuai kemampuan diri kalian gitu ya. Itu harus digarisbawahi lah. Oh ya, aku juga mau ngomong ke kalian, di Jepang itu memang nggak seindah foto profil itu, iya, Cak. Banyak kayak perusahaan-perusahaan gitu yang tidak memanusiakan manusia itu aja, Cak. Kenapa kok ada, maksudnya kayak terjadi pembulian, diskriminasi, mungkin tindak kekerasan di perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang oleh para senpai-senpai Jepang pada Kensusei kayak gitu tuh ya, karena sebenarnya ya karena kita sendiri gitu loh. Kalau ke Jepang harus bener disiapin matang-matang gitu loh. Maksudnya mentalnya juga, bahasanya itu yang paling penting. Kalau kalian disuruh ini nggak bisa, ngomong bahasa Jepang nggak bisa, kalian disuruh ini salah, suruh itu salah, ya pasti kena marah gitu loh. Makanya mereka ini mungkin udah naik hitam ya, udah bener-bener marah banget. Terus jadinya mereka main tangan gitu. Itu menurutku. Jadi sebelum kalian mau ke Jepang, yang pertama harus disiapin mentalnya, karena kalian ya akan berhadapan langsung sama orang-orang yang bener-bener kedisiplinannya tuh tingkat dewa ya. Terus yang kedua bahasanya bener-bener disiapin. Karena dengan kalian bisa bahasa itu meminimalisir kalian untuk terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan, seperti pembulian, tindak kekerasan gitu kan. Nah, semisal kalian bahasa masih kurang nih, kayak aku juga bahasanya masih kurang, kadang diajak ngobrol juga masih nggak ngerti ya. Ya tahun-tahun awal itu paling riskan lah gitu. Aku juga di sini juga masih tahun-tahun awal, Cah. Masih beberapa bulan juga di sini. Kalau mungkin bahasanya masih kurang gitu,
kalian tuh menutupi itu dengan kerja yang semangat gitu loh. Kalian disuruh tuh ya agak lari dikit gitu, nggak jalan gitu, agak ada effortnya gitu loh buat kerjanya, meskipun kalian bahasanya agak kurang. Jadi orang Jepang tuh ngeliat, oh anak ini semangat gitu. Nah itu ya, bang aku udah semangat, bahasa juga udah bisa, tapi kok tetap terjadi ini. Nah berarti memang senpai-nya orang Jepang atau orang Jepangnya itu memang ya tai. Itu biasanya emang ada yang kayak gitu, cah. Kalian udah kerja bener, udah bahasa juga oke ini itu, tapi ada aja yang salah gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu, cah. Mungkin itu salah satu ada teman-teman kita yang jadi kaburan, jadi ilegalan tuh ya kayak gitu. Aku tidak menyalahkan mereka yang kaburan, aku tidak menyalahkan mereka yang ilegal, karena di setiap orang yang ingin yang kaburan di ilegal itu pasti ada alasannya masing-masing kenapa bisa mereka kabur, itu pasti ada alasannya masing-masing. Jadi jangan kalian menilai orang yang ilegalan atau kaburan itu menilai orang mereka itu buruk. Itu memang biasanya terjadi karena perusahaan yang mereka tempati itu memang tidak sesuai faktanya. Waktu di LPK ngomongnya A, ternyata yang ada di Jepang ngomongnya B, dan itu udah melakukan kayak mungkin lapor ke KUMI, lapor ke LPK, tapi mereka nggak ada ngebela-ngebelanya, malah tetap yang dibela malah perusahaan. Itu memang ada yang kayak gitu, jadi mereka memilih untuk kabur jalan satu-satunya. Nah jadi kalian jangan menilai mereka secara buruk ya. Dan yaudah, itu tadi pesan-pesanku yang ya mungkin bisa sedikit ngebantu kalian. Jadi tolong digarisbawahi semuanya ya. Yaudah, videonya sampai segitu dulu. Aku udah nyampe rumah juga, cah. Yaudah, dadah, cah.